Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES saat ini semakin dirasakan keberadaannya di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Ini disebabkan tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah diharapkan menjadi solusi berbagai masalah perekonomian dunia. Sudah sangat mendesak untuk lebih dikembangkan, baik dalam prinsip ilmu dan tataran praktis. Untuk itu, MES telah memberikan kontribusi nyata, di antaranya Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia, yang memuat rencana jangka panjang bagaimana mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Namun setelah 13 tahun MES berkontribusi, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perencanaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, MES menyelenggarakan Musyawarah Nasional ketiga MES dengan tema penguatan aktif kolektif pengembangan ekonomi syariah menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Munas tersebut adalah forum tertinggi sebagai langkah bersama dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, baik spiritual maupun material. Sebab dengan memakmurkan ekonomi syariah berarti memakmurkan bangsa. Ya, bisa untuk membahas kiprah masyarakat ekonomi syariah dalam perekonomian bangsa. Di studio kami telah hadir Wakil Sekjen Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, yaitu Agustianto Mingka. Selamat siang Pak Agustianto. Terima kasih telah hadir bersama kami di Berita Satu. Ya, kita sudah tahu nih ya, masyarakat ekonomi syariah ini sudah 13 tahun berkontribusi begitu ya. Tapi sebenarnya masyarakat ekonomi syariah sendiri ini apa sih Pak Agustianto nih? Masyarakat ekonomi syariah itu adalah sebuah wadah atau organisasi para pegiat ekonomi syariah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan ataupun menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Para pegiat ekonomi syariah itu terdiri dari para praktisi ekonomi syariah yang ada di lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, juga ada para akademisi di perguruan tinggi. Nah, di samping juga oleh para regulator, ya, dari OJK, dari Bank Indonesia, bahkan juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga ada dari ulama. Jadi wadah ini berupaya melakukan tidak saja edukasi dan sosialisasi, tapi bagaimana mempraktekkan ekonomi syariah itu secara real. Tidak saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, ya, asuransi, ada pasar modal. Nah, tetapi juga masyarakat ekonomi syariah ini ya berupaya melakukan kajian-kajian akademis di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Baiklah. Nah, organisasi masyarakat ekonomi syariah ini sudah memiliki cabang atau pengurus wilayah di 27 provinsi. Di Indonesia, di ya? Di Indonesia, pengurus daerahnya ada 62 dan juga sudah banyak cabang-cabangnya di luar negeri. Ya, betul sekali. Saya sempat membaca ada MS di Inggris, begitu ya? Di Inggris, ada di beberapa Malaysia, negara lainnya. di Jerman, di Arab Saudi, di Mesir. Itu sudah ada perwakilan-perwakilan MES yang tujuannya untuk memasyarakatkan ekonomi syariah ini. Ya, di berbagai belahan dunia. Nah, itu bagaimana perkembangannya organisasi MES di luar negeri, Pak? Apakah cukup maju atau hanya sekedarnya saja begitu di luar negeri? Di sana seperti di Inggris. Apa justru ya, mereka sangat antusias begitu? Ya, sangat antusias. Justru ekonomi syariah ini lebih banyak berkembang di berbagai negara di dunia. Seperti di Eropa misalnya, atau juga di Malaysia, bahkan juga di Amerika Utara. Nah, tentunya di Timur Tengah. Nah, khusus seperti di Inggris, mereka bukan saja sekadar ada organisasinya, tapi mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan akademik, ya, keilmuan, seminar, dan sosialisasi di bidang ekonomi syariah ini. Nah, dan itu mereka programkan ya setiap saat untuk mengembangkan studi ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah ini yang paling banyak berkembang ya secara akademisnya itu di Inggris, ya, di United Kingdom. Itu kan secara akademis ya Pak. Katakanlah ya untuk di bagian timur begitu ya, seperti Arab Saudi dan lain-lain memang ini sangat kuat gitu. Tapi bisakah dikatakan kenapa orang-orang Eropa atau mungkin di Inggris begitu ya, mereka lebih memilih ekonomi syariah dibanding ekonomi konvensional lainnya begitu? Kenapa ini Pak? Banyak faktor yang mendukung mereka.
menerapkan dan memilih ekonomi syariah. Pertama, dari segi ilmiah, akademis, ini memang cukup luar biasa. Artinya memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem keuangan konvensional. Ini dari apa segi itu sistem. keunggulannya itu, Pak? Nah, keunggulan pertama bahwa dengan menerapkan sistem ekonomi syariah secara akademik bisa tidak saja diteorikan tapi dibuktikan bahwa ini akan menciptakan ekonomi sebuah negara menjadi stabil. Kenapa stabil ekonominya? Karena prinsip utama dan pertama ekonomi syariah itu adalah menyeimbangkan antara sektor moneter dan real. Jadi seluruh sektor keuangan itu harus ada sektor real yang melandasinya. Nah, dalam konsep perbankan misalnya, setiap dana yang keluar harus ada barang yang diperjualbelikan atau transaksi usaha real yang dibiayai. Jadi tidak pernah ada uang melahirkan uang kalau dalam syariah itu, melainkan uang itu bisa melahirkan uang jika ada sektor real yang melandasinya. Misalnya dalam jual beli, misalnya harus ada barang ini dibeli kemudian dijual, itu kan ada margin di situ. Nah, jadi kalau ada uang yang keluar, uang yang beredar itu harus ada landasan sektor realnya. Dan ini dampak ekonomi cukup luar biasa. Ini membuat terjadinya keseimbangan sektor moneter dan real di sebuah negara, dan ini akan mencegah terjadinya bubble ekonomi yang disebut dengan gelembung ekonomi. Nah, kalau gelembung ekonomi semakin besar di sebuah negara, ini akan menciptakan ekonomi yang rawan dan turbulensi atau ketidakstabilitas, instabilitas. Nah, jadi itu yang pertama alasan akademisnya. Nah, alasan kedua adalah karena alasan bisnis. Nah, alasan bisnis ini ya, dengan menerapkan ekonomi syariah diharapkan dana-dana yang ada di Timur Tengah dan dana-dana umat mungkin yang masih ada di Eropa itu bisa masuk ke lembaga perbankan syariah yang mereka dirikan. Nah, jadi ini dua alasan utama mengapa mereka memilih sistem ekonomi syariah. Baik. Nah, itu kan di luar negeri begitu ya. Nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi syariah dan juga MES di Indonesia, Pak. Tapi kita harus jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.